Selamat datang kembali di sini. Tempat kita, membongkar ide-ide besar. Hari ini kita mau coba gali inti dari strategi bersaing, langsung dari sumbernya nih. Iya, kita lihat dari bab-bab awal buku klasiknya Michael Porter ya, Competitive Advantage. Betul, kita fokus ke konsep-konsep inti yang ya jadi fondasi pemikirannya lah. Siap. Misi kita kali ini, mencoba menyuling esensi strategi kompetitif itu sendiri. Kenapa sih ada perusahaan yang sukses banget, sementara yang lain kayaknya susah payah gitu? Pertanyaan bagus. Apa rahasianya ya biar bisa unggul terus-terusan? Nah, Porter itu mulai dengan dua pertanyaan fundamental. Menurut saya sih, ini yang mengubah cara kita lihat bisnis. Dua pertanyaan inti itu ya, memang kuat banget kerangkanya. Jadi, panduan kita Porter nih, kita coba jembatani teori strategi yang kadang rumit ya, dengan langkah praktis di lapangan. Siap. Oke, mari kita mulai. Pertanyaan pertama yang diajukan Porter itu, simple tapi, nusuk juga. Seberapa menarik sih industri tempat Anda main, kalau dilihat potensi profit jangka panjangnya gitu? Gampangnya, kolam yang Anda pancingin itu banyak ikannya nggak sih? Persis. Ini penting banget karena nggak semua medan perang bisnis itu diciptakan sama kan? Beda-beda ya berarti? Iya, ada industri yang secara struktur memang lebih ramah gitu untuk menghasilkan profit. Nah, buat membedahnya, Porter pakai kerangka 5 kekuatan, 5 forces. Yang di buku sebelumnya itu ya, competitive strategy. Betul. Analisis ini intinya lihat siapa yang punya, kekuatan tawar lebih besar. Siapa yang bisa mengambil porsi nilai terbesar, pembeli, pemasok, pesaing lama, pendatang baru, atau produk pengganti. Oke. Jadi, memahami peta kekuatan industri ini, itu langkah awal yang krusial banget sebelum kita nentuin strategi. Oke, jadi langkah pertama, lihat kolamnya. Paham. Pertanyaan kedua, ini jadi lebih ke perusahaannya ya. Kalaupun kolamnya bagus, gimana caranya Anda bisa jadi pemancing terbaik di sana? Nah, Apa yang nentuin posisi Anda, relatif terhadap pesaing lain di industri yang sama? ini dia intinya. Bahkan di industri yang katakanlah tantangannya berat, selalu aja ada perusahaan yang bisa sukses luar biasa. Selalu ada ya? Selalu ada. Kuncinya itu di kemampuan mereka meraih dan mempertahankan apa yang disebut keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sustainable competitive advantage. Sustainable ya, yang bisa bertahan lama? Betul. Jadi nggak cukup cuma salah satu. Anda perlu berada di industri yang ya cukuplah menariknya dan punya posisi yang kuat di dalamnya. Dua-duanya harus. Dua-duanya. Dan ingat, kedua hal ini, daya tarik industri sama posisi kompetitif, itu selalu bergerak, dinamis. Bisa berubah, nggak statis ya? Nggak statis. Strategi yang bagus harus menjawab kedua pertanyaan ini secara bersamaan. Oke, kita udah beberapa kali nyebut keunggulan kompetitif. Kalau kita bedah lagi nih, terutama merujuk ke bab-bab awal competitive advantage ini, apa sih makna sebenarnya di balik istilah yang sering jadi jargon ini? Ya, kalau kita balik ke dasar pemikiran Porter, keunggulan kompetitif itu intinya sih kemampuan perusahaan menciptakan nilai, value bagi pembelinya. Nilai ya? Nilai. Yang nilainya itu lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menciptakannya. Oke, nilai lebih tinggi dari biaya. Betul. Nilai ini bukan soal fitur keren doang ya, tapi apa yang benar-benar dihargai dan rela dibayar oleh pembeli. Yang penting bagi mereka gitu ya? Persis. Nah, nilai superior ini bisa datang dari dua jalur utama. Pertama, nawarin harga lebih rendah dari pesaing, tapi manfaatnya setara atau mirip. Oke, harga murah. Atau kedua, ngasih manfaat unik yang begitu menarik sampai pembeli rela bayar harga lebih mahal. Oh, jadi unik sampai orang mau bayar lebih? Nah, selisih antara nilai yang diciptakan sama biaya untuk menciptakannya, itulah profit. Simpelnya gitu. Keunggulan kompetitif ini jantungnya kinerja perusahaan. Jadi intinya bukan cuma beda aja ya, tapi unik dalam hal yang penting buat pelanggan dan mereka mau bayar. Sambil kita juga jaga biaya produksi kita. Menarik sekali cara Porter nyederhanain jadi dua sumber nilai ini. Iya, dia berhasil menyederhanakannya jadi dua kutub itu. Dan dari dua sumber nilai itu, Porter kemudian nurunin dua tipe dasar keunggulan kompetitif kan? Betul sekali. Di bab awal itu dia langsung memaparkan dua strategi generik fundamental. Yang pertama, kepemimpinan biaya, cost leadership. Kepemimpinan biaya. Tapi ini bukan cuma soal potong anggaran sana-sini ya.
Oh, bukan sekedar hemat. Bukan, tapi tentang secara sistematis, nyari dan manfaatin semua sumber potensial buat nekan biaya. Bisa dari skala produksi yang masif, Skala ekonomi gitu ya? iya, skala ekonomi, atau punya teknologi produksi yang nggak dimiliki pesaing, akses khusus ke bahan baku murah, desain produk yang pintar, dan sebagainya. Banyak faktornya ya? Banyak. Biasanya pemain strategi ini nyasarnya pasar yang luas. Kenapa? Karena volume seringkali jadi kunci efisiensi biaya. Oke, masuk akal. Biar biayanya kesebar. Contoh gampangnya nih, kalau Anda produsen TV, mau jadi pemimpin biaya, ya Anda butuh pabrik panel yang super efisien, desain TV yang minim ongkos, proses perakitan otomatis, plus jaringan distribusi dan penjualan global, supaya biaya riset, biaya pengembangan bisa dibagi ke banyak unit TV yang dijual. Jadi efisien di semua lini. Bener. Produknya pun cenderung standar biasanya, nggak banyak neko-neko. Fokus utamanya efisiensi, efisiensi, efisiensi. Oke, itu kepemimpinan biaya. Yang kedua apa? Tipe kedua itu diferensiasi. 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 Di sini, perusahaan berusaha tampil unik dan menonjol di industrinya, berdasarkan atribut-atribut yang dianggap penting dan dihargai oleh mayoritas pembeli lah. Jadi fokusnya keunikan ya? Keunikan. Perusahaan secara sadar milih satu atau beberapa dimensi keunikan, terus bangun seluruh sistemnya buat bisa unggul di dimensi itu. Nah, keunikan inilah yang kemudian dihargai pasar. Dihargai dengan? Dengan kesediaan membayar harga premium, harga lebih mahal. Ah, oke. Jadi orang mau bayar lebih karena uniknya itu. Persis. Cara melakukan diferensiasi ini bisa macam-macam banget, tergantung industrinya. Bisa dari produknya sendiri, fitur, kualitas, desainnya. Contohnya? Atau bisa dari sistem pengirimannya, lebih cepat, lebih andal. Bisa dari cara pemasarannya, citra mereknya, layanan purna jualnya. Oh, banyak ya caranya. Banyak banget. Contoh klasik yang sering dipakai Porter itu Caterpillar di alat berat. Oh ya, CAT. Diferensiasi Mueta bukan cuma di produknya yang tahan banting itu, tapi juga di layanan servis, ketersediaan suku cadang yang cepat, lewat jaringan dealer global yang kuat banget. Itu nilai tambah yang besar buat pelanggan mereka. Jadi bukan cuma produknya. Bukan. Beda lagi kalau di industri kosmetik, misalnya. Diferensiasi mungkin lebih banyak main di citra merek, kemasan yang mewah, atau cara produk itu dipajang di toko. Beda lagi pendekatannya. Menarik. Jadi pada dasarnya, semua kelebihan atau kekurangan perusahaan, entah itu teknologi, merek, SDM, atau lainnya, ujung-ujungnya akan bermuara pada dua hal ini ya. Kemampuannya nekan biaya relatif terhadap pesaing, atau kemampuannya ciptain keunikan yang dihargai pasar. Tepat sekali. Dua ini senjata utamanya buat bersaing, menurut Porter. Oke, jadi ada jalur biaya rendah, ada jalur keunikan. Tapi Porter nggak berhenti di situ kan? Dia nambahin satu dimensi lagi, yang menurut saya bikin kerangkanya jadi lebih actionable gitu, yaitu soal cakupan atau scope. Nah, ini dia, bagian yang sering kali dilewatkan orang. Iya kan? Apa itu cakupan? Cakupan kompetitif atau competitive scope, ini bicara soal seberapa luas medan pertempuran yang dipilih perusahaan. Medan pertempuran. Iya, gampangnya mau nyasar seluruh pasar dengan segala segmennya, itu cakupan luas. Atau mau fokus garap satu atau beberapa segmen pasar yang sempit aja, itu cakupan sempit. Pilihan cakupan ini krusial banget. Oke, luas atau sempit targetnya. Betul. Nah, ketika kita gabungin dua tipe keunggulan tadi, biaya atau diferensiasi, dengan pilihan cakupan ini, luas atau sempit, muncullah 3 strategi generik, strategi umum gitu ya. 3 ya? Apa aja tuh? 3 strategi generik yang menurut Porter bisa bawa perusahaan mencapai kinerja di atas rata-rata industrinya. Pertama, kepemimpinan biaya. Ini kombinasi keunggulan biaya dengan cakupan pasar yang luas. Jadi juara biaya buat seluruh pasar. Oke, biaya luas. Kedua, diferensiasi. Kombinasi keunikan yang dihargai pasar dengan cakupan pasar yang luas juga. Nawarin sesuatu yang spesial buat pasar secara umum. Unik, luas. Ketiga, fokus. Nah, ini yang cakupannya sempit. Fokus ya. Perusahaan milih satu atau beberapa segmen pasar aja, terus mendedikasikan seluruh upayanya buat melayani segmen itu secara superior. Lebih baik dari siapapun. Jadi spesialis gitu. Spesialis. Di dalam segmen sempit ini ada 2 subpilihan lagi.
Bisa fokus biaya, cost focus, jadi pemain berbiaya terendah khusus untuk segmen sempit itu. Murah di segmen kecil. Atau fokus diferensiasi, differentiation focus, nawarin keunikan yang sangat spesifik dan disesuaikan hanya untuk kebutuhan segmen spesifik itu. Unik di segmen kecil. Jadi kalau milih strategi fokus, itu artinya benar-benar totalitas ya melayani kelompok target yang spesifik itu. Semua aktivitas bisnisnya disesuaikan buat mereka. Betul sekali. Bukan nyoba jadi rata-rata buat semua orang, tapi jadi juara di ceruk pasarnya sendiri. Entah itu juara biaya atau juara keunikan di ceruk itu. Tiap pilihan strategi generik ini, kata Porter, adalah jalur yang secara fundamental beda buat meraih keunggulan. Jalur yang berbeda dengan konsekuensi dan kebutuhan yang beda juga. Ini konsekuensinya gede ya. Artinya, perusahaan harus milih satu dari 3 jalur utama ini. Tapi gimana kalau ada yang bandel? Atau mungkin mikir, wah bisa nih ambil yang terbaik dari semua dunia. Hahaha, maunya gitu ya? Ya, nyoba jadi murah sekaligus unik dan melayani semua orang. Bisa nggak sih? Nah, inilah jebakan yang diperingatkan keras banget sama Porter. Dia nyebut kondisi ini tersangkut di tengah, stuck in the middle. Tersantut di tengah, kedengerannya nggak enak ya? Emang nggak enak. Ini terjadi ketika perusahaan gagal bikin pilihan strategis yang jelas. Mereka nyoba ngejar beberapa strategi generik sekaligus. Misalnya, pengen murah, tapi juga pengen punya fitur paling premium. Pengen semua gitu ya? Pengen semua. Pengen melayani pasar massal, tapi juga pengen melayani ceruk khusus. Tanpa adanya pemisahan yang jelas, ya misalnya lewat unit bisnis yang beda gitu. Mereka nyoba lakuin semuanya, tapi akhirnya nggak ada satupun yang benar-benar berhasil. Nanggung jadinya. Nanggung ya? Akibatnya apa tuh kalau udah tersangkut? Akibatnya bisa fatal. Perusahaan yang tersangkut di tengah ini, pada dasarnya, nggak punya keunggulan kompetitif yang jelas dan bisa dipertahanin. Wah, Mereka bakal selalu kalah bersaing. Kenapa? Karena di segmen pasar manapun, mereka bakal berhadapan sama pesaing yang lebih unggul. kalah sama yang fokus ya? Iya, kalah sama si pemimpin biaya yang harganya lebih murah, atau kalah sama si pemain diferensiasi yang produknya lebih menarik, atau kalah sama si pemain fokus yang lebih ngerti dan ngelayanin kebutuhan spesifik segmen itu. Jadi serba salah ya posisinya? Serba salah. Posisi nanggung ini biasanya resep pasti buat kinerja di bawah rata-rata. Mungkin bisa bertahan sementara kalau industrinya lagi bagus banget atau kalau pesaingnya juga sama-sama tersangkut di tengah. Tapi ini nggak bakal lama. Cuma sementara berarti? Cuma sementara. Begitu persaingan memanas atau industri mulai dewasa, perusahaan yang nggak punya strategi jelas, ini yang biasanya pertama kali rontok. Wah, ini peringatan keras sih. Intinya adalah keharusan untuk bikin pilihan yang tegas dan konsisten. Harus memilih. Nyoba nyenengin semua orang dengan semua cara itu justru strategi yang paling berisiko ya. Anda harus pilih, mau jadi juara di arena mana? Biaya, keunikan, atau fokus di ceruk spesifik. Tepat. Pilih medan perang dan pilih senjata andalan Anda. Tapi, nanya lagi nih, apakah sama sekali nggak mungkin sebuah perusahaan bisa unggul di biaya, sekaligus diferensiasi pada saat yang bersamaan? Kedengerannya kayak cawan suci gitu ya dalam strategi. Hahaha, Holy Grail ya. Porter mengakui ada situasi-situasi langka di mana ini bisa terjadi. Tapi dia juga menekanin, ini biasanya sangat berisiko dan seringkali nggak bertahan lama. Oh, jadi ada pengecualian tapi berisiko. Ada beberapa kondisi khusus. Misalnya, pertama, ketika para pesaing utama juga tersangkut di tengah. Ini ngasih ruang buat satu pemain untuk sementara unggul di keduanya. Tapi ya itu jadi, sementara. Begitu pesaing mulai fokus, keunggulan ganda susah dipertahanin. Karena ada trade-off ya biasanya. Persis, ada trade-off inherent antara aktivitas penekanan biaya dan aktivitas penciptaan diferensiasi. Susah jalan bareng secara optimal. Oke, kondisi kedua apa? Kedua, ketika biaya sangat dipengaruhi oleh pangsa pasar. Misalnya, kalau jadi pemimpin pasar, bikin perusahaan bisa nurunin biaya secara drastis. Karena skala ekonomi super besar gitu. Mereka mungkin bisa pakai dana ekstra hasil efisiensi itu buat investasi di diferensiasi. Jadi cuan dari murah dipakai buat bikin unik. Bisa jadi, atau kalau ada sinergi unik antar unit bisnis yang bisa nurunin biaya untuk diferensiasi. Atau yang ketiga, kalau perusahaan mempelopori inovasi besar yang ngubah aturan main. Inovasi disruptif gitu. Iya, misalnya nemuin teknologi baru yang bisa nurunin biaya sekaligus ningkatin kualitas atau fitur unik secara signifikan. Itu bisa, tapi kan langka banget.
Jarang ya? Jarang. Makanya secara umum penekanan Porter tetap sama. Buat keberlangsungan jangka panjang, perusahaan biasanya harus milih satu tipe keunggulan kompetitif sebagai jangkar utamanya, terus bangun seluruh sistem aktivitasnya secara konsisten buat dukung pilihan itu. Jadi jangan ngandelin kelemahan pesaing atau kondisi pasar sesaat ya? Betul, itu sangat berbahaya. Oke, kerangka berpikir ini rasanya kuat banget sih. Jadi kalau kita tarik relevansinya buat Anda nih, pendengar kami, entah Anda lagi jalanin bisnis, lagi analisis saham, atau sekedar pengen lebih paham dinamika persaingan di sekitar kita, apa pelajaran utamanya? Konsep-konsep inti dari Porter ini mulai dari analisis daya tarik industri, nentuin posisi relatif, sampai pilihan antara biaya, diferensiasi, atau fokus. Ini ngasih semacam kacamata yang berguna banget buat baca lanskap bisnis. Kacamata strategi ya? Bisa dibilang gitu. Paham daya tarik industri, bantu Anda milih medan perang yang tepat. Paham strategi generik, bantu Anda nentuin gimana cara bertarung yang paling efektif di medan itu. Dan yang nggak kalah penting, ngindarin jebakan tersangkut di tengah yang mematikan itu. Jadi lebih fokus ya? Iya, kerangka ini maksa kita mikir jernih, nilai apa sih yang sebenarnya kita tawarin, buat siapa nilai itu, dan gimana caranya kita bisa nawarin itu secara unik dan berkelanjutan. Ini fondasi dasar buat bangun keunggulan yang bukan cuma sesaat. Sip. Jadi hari ini kita udah kupas ya konsep-konsep inti dari bab-bab awal competitive advantage. Dua pertanyaan krusial sebagai titik awal, Daya tarik industri dan posisi relatif, terus definisi keunggulan kompetitif, yaitu nilai minus biaya. nilai buat pembeli, dikurangi biaya kita. Dua tipe dasarnya, biaya dan diferensiasi. Lalu gimana cakupan pasar melahirkan tiga strategi generik, kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Dan yang penting, peringatan keras tentang bahaya tersangkut di tengah. Jangan nanggung. Betul. Jangan nanggung. Sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pemikiran dari Porter yang jadi jembatan ke pembahasan lebih dalam lagi. Oh, boleh-boleh. Apa tuh? Dia berargumen, sumber sesungguhnya dari keunggulan kompetitif itu letaknya di aktivitas-aktivitas spesifik yang dilakuin perusahaan. Gimana cara mereka desain, produksi, pasarin, kirim produk, layanin pelanggan? Aktivitas sehari-harinya gitu ya? Iya, aktivitas operasionalnya. Dan bagaimana semua aktivitas itu saling terkait dan saling dukung satu sama lain. Nah, inilah yang kemudian dia kembangin jadi konsep rantai nilai atau value chain. Value chain. Itu yang jadi jantung pembahasan di bagian selanjutnya buku itu ya? Persis. Nah, coba sekarang. Anda pikirin satu perusahaan yang Anda kenal baik. Bisa nggak Anda tunjuk aktivitas spesifik mana sih yang bikin dia bisa lebih murah? Atau aktivitas apa yang bikin dia unik dan dihargai pelanggan? Mikir nih. Tas itu kelihatan konsisten dengan satu strategi generik yang jelas. Atau jangan-jangan perusahaan itu nyoba lakuin terlalu banyak hal yang beda arah. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Pertanyaan yang menarik banget buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.